Hadirin dimohon untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala Sekolah SMK Agung yang saya hormati Ibu Putri Indonesia STB selaku koordinasi pemaparan materi pada KPP siang hari ini. Bapak Ibu Guru SMK Agung yang berbahagia, marilah kita melakukan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih dipertemukan kembali di tempat yang sejuk dan tentunya membawa hikmah atau tambahan ilmu kepada kita semua dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pertemuan siang hari ini. Yang pertama, pembukaan acara. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Gubernur SPP. Acara yang keempat yaitu diseminasi atau pemaparan materi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh BPP Ibu Triwahyuningsih SPD. Acara yang terakhir penutup. Marilah acara demi acara sebelum dimulai, mari kita buka bersama-sama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMK Agung kepada yang terhormat Bapak Gubernur SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada nikmat Bapak Ibu
Assalamualaikum. Kita berdua ini selaku CPP Angkatan 9 yang sebelumnya tidak ada di Angkatan 8 Bapak Tengin. Syukur berpuji alhamdulillah bahwasanya di SD Darul Agung sudah mulai bermunculan calon-calon CPP. Yang insya Allah di angkatan berikutnya juga tidak ada satu dari BPT dan kedepannya juga insya Allah baik PNS maupun BPT bisa masuk di BPT juga. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini untuk kegiatan diseminasi modul 1 budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bukti, saya tidak akan menghitung sampai ke dalamnya. Bahwa saya dengan kegiatan-kegiatan CGP tersebut banyak sekali manfaatnya. Yang kemarin kita agak meremehkan bahwasanya kegiatan CGP itu kegiatan apa. Ternyata setelah teman dari dua tim kita yang sudah masuk di CGP, kemarin saya coba berinteraksi, bertanya-tanya dan saling memberikan suatu masukan, ternyata banyak sekali manfaatnya. Dan di situ kalau saya lihat secara gambaran itu banyak kekurangan yang ada di kita. Untuk itu Bapak Ibu kalian terutama yang PNS yang umurnya kurang dari 50, ayo semangat untuk masuk di CPP. Begitu juga dengan yang DPT juga. Program pemerintah ini yang jelas tidak ada program yang negatif, semuanya positif. Baik nanti pemimpinnya siapapun, secara Kemendikbud itu ada 2 hal yang sudah diputuskan, yaitu PPG sama CGP yang akan berkelanjutan. Sedangkan untuk hal lain tidak ada kejelasan seperti ini. Yang jelas CGP sama PPG itu berkelanjutan terus. Kalau PPG itu sudah dimulai sejak eranya 2006, namanya Pupuk dulu. Sampai sekarang pun masih berlanjut. Bahkan di PPG pun sudah terbagi menjadi 2, yaitu PPG Prajabatan dan PPG dalam jabatan. PPG Prajabatan yaitu langsung dari S1 linear langsung masuk ke universitas yang dibiayai sendiri. Sedangkan yang PPG dalam jabatan itu sudah masuk di kedinasan atau dalam kabupaten yang di situ istilahnya gratis. Tapi yang jelas Bapak Ibu, untuk CGP kedepannya, yang program satunya yang CGP ini hanya rumor. Insya Allah kedepannya itu juga berbiaya. Mungkin di tahun ini terakhir ini mungkin yang masih gratis. Nah biayanya gimana kita juga tidak tahu. Itu hanya sebuah rumor dan kalau bisa jangan sampai. Ya. Jadi saya memberikan suatu masukan dalam pendengar, semoga dengan kegiatan-kegiatan CGP ini pandangan semakin profesional, semakin bisa mengembang selaku leadership di SDN Darul Agung dan bisa memajukan SDN Darul Agung ini menjadi SDN yang luar biasa. Saya kira hanya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pendidikan selanjutnya dari Bapak Kepala Sekolah SMA. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi atau pemaparan materi dalam hal ini akan disampaikan oleh CGP kepada Ibu Tri Wahyuningsi SPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wabihi nasta'inu ala umuri yawmiddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amin wa barakatuh. Kepada Bapak Sekolah SDN Darul Agung yang saya hormati, kepada Bapak Ibu dan Guru SDN Darul Agung yang saya hormati, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat di jabatan. Keduanya salam Allah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
dan kita harap-harapkan syafaatnya di akhir kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih kepada dukungan dari Bapak Ibu sekalian yang berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk bisa hadir di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Seharusnya Bapak Ibu di siang-siang seperti ini sudah bisa istirahat, ya. Tapi di sini karena semangat dari Bapak Ibu sekalian mendorong saya untuk lebih semangat lagi dalam mengikuti CGP, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, di sini ini berkaitan dengan kelengkapan tugas saya di RMS. Jadi di RMS itu adalah saya harus diseminasi atau memaparkan materi atau sharing terhadap apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti CGP. Ya, di sini perlu Bapak Ibu ketahui, saya ini juga masih belajar, bukan mortos, ya, sama-sama saling belajar, sharing bareng-bareng, ya. Sebelum ke materi Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju bila hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju apa buatan Bapak Ibu? Setuju apa buatan? Setuju ngajong, ayo, ya setuju ngajong. Yang tidak setuju? Ayo, yang tidak setuju siapa ini ngajong, ayo. 1, 2, 3, yang 4, yang setuju. Jadi ini bingung ya, bingung antara setuju dan tidak setuju ya. Iya. Oke. Lanjut ke soalan kedua. Hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa buatan? Setuju. Setuju ya, rata-rata setuju. Oke. Yang ketiga, guru harus memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah. Setuju. Setuju, rata-rata setuju. Oke. Yang keempat, guru berperan sebagai teman terhadap siswa. Bukannya bagaimana? Belum tentu. Kadang-kadang kita kapan jadi teman, kapan kita jadi guru. Itu contoh. Tidak apa-apa, bukan. Ya. Jadi kadang-kadang katanya Bu Haji Siti Aminah, kadang kita menjadi teman, kadang juga menjadi guru, begitu ya Bu. Lihat psikologinya ya. Jadi ini saya simpulkan rata-rata setuju sebagai teman. Ya, nanti Bapak Ibu di materi selanjutnya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan jawaban yang insya Allah yang terbaik, ya. Benar apa masih kurang tepat jawabannya dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan mendapatkan jawaban dari sana ya Bapak Ibu ya. Apa itu budaya positif? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai yang dikembangkan, berarti nilai yang dikembangkan itu nilai baik atau nilai buruk Bapak Ibu ya? Nilai baik ya? Apa contohnya nilai baik? Tanggung jawab, terus apa lagi? Disiplin. Jujur. Apa lagi? Nama Pak? Gotong royong, ya, toleransi, kerjasama, banyak sekali nilai-nilai positif yang harus kita kembangkan. Dan di sini Bapak Ibu ada konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Kira-kira dari keenam itu Bapak Ibu mana yang terdengar asing bagi Bapak Ibu sekalian? Yang enam, segitiga restitusi ya.
ya. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya, tapi tidak tahu namanya. Ya, segitiga restitusi itu adalah jika kita ada murid kita yang terkena masalah, kita berusaha untuk memfasilitasi peserta didik itu supaya mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi mereka Bapak Ibu guru mendorong siswa untuk menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Begitu Bapak Ibu ya. Pernah kan Bapak Ibu menyelesaikan masalah jika terjadi perkelahian dari murid-muridnya? Pernah apa betul Bapak Ibu? Pernah ya? Ya, itu namanya segitiga restitusi. Nanti ada 3 langkah yang harus dilaksanakan dalam segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Ya, sekarang kita bermain sebentar Bapak Ibu. Cobalah buka. Sekarang coba Bapak Ibu bayangkan mengepal di dalam kepala tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak boleh orang lain tahu. Jadi Bapak Ibu harus melindungi sesuatu yang Bapak Ibu anggap berharga. Coba bayangkan apa ya yang ada, yang benda berharga yang Bapak Ibu anggap harus dijaga, ditaruh di kepala tangan. Semuanya Bapak Ibu kepalkan tangannya satu saja, tangannya dikepal, di dalamnya bayangkan ada sesuatu yang sangat berharga, dan di sana tidak boleh satu orang pun yang tahu apa isi dari kepala itu. Sudah Bapak Ibu? Nah, sekarang teman sebelahnya berusaha ingin membuka kepala tangan Bapak Ibu semuanya. Ya, boleh dengan merayu, menyogok, membujuk. Ayolah, buka tanganmu ini, aku beda 10 juta. Ini buka tanganmu. Nah, seperti itu. Ayo coba Bapak Ibu mencoba merayu temannya agar mau membuka kepala tangannya. Coba. Ayo coba, berarti ini buka kepala tangannya. Pergi. Ayo Bunda coba dibuka. Binu coba kepala tangannya Bunia dengan rayu atau dengan sogok. Ayo gimana ya? Dibeli itu juga boleh. Gimana caranya membuka kepala tangan? Coba. Ini. Gimana Bu Titi? Gimana? Bisa terbuka atau masih tetap tertutup tangannya? Dengan sukarela? Iya. Katanya tadi Bu Titi dengan sukarela membuka. Mungkin yang mau membujuk tapi ada pestinya. ya. Jadi Bapak Ibu, tadi ada yang membuka, dunia yang tetap mengepalkan nama. Kira-kira ketika ada seseorang yang mau membuka kepala tangan dan ada yang tetap berpendirian teguh, enggak, ini harus saya genggam. Kira-kira itu dari motivasi apa Bapak Ibu? Motivasi diri, teori kontrol diri, atau dari bujuk rayuan dan teman? Dari kontrol diri ya? Iya, ya, dari kontrol diri. Semua yang mengontrol diri kita itu ada diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Begitu. Dari permainan tadi terdapat pergeseran dari kontrol William Greiser Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Setuju kalau guru bisa mengontrol murid? Setuju atau tidak Pak? Bisa? Setengah-setengah? Iya. Nyatanya Bapak Ibu, guru itu tidak bisa mengontrol muridnya. Yang bisa mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri. Nyatanya apa? Ketika kita memberikan tugas kepada anak-anak, masih ada yang tidak
mau mengerjakan. Nggih apa mboten? Ya, betul ya. Karena yang mengontrol dirinya itu adalah dirinya sendiri, bukan gurunya, gitu ya. Meskipun banyak aturan yang ditempel di dinding-dinding kelas kita, banyak aturan, tapi ketika tidak ada kontrol dari diri untuk mau melaksanakan, tetap saja kita. Jadi aturan itu tidak berguna ya. Jadi yang paling penting adalah motivasi dari diri sendiri, teori kontrol diri. Terus selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya ini ketika kita selalu memberi penghargaan kepada siswa kita, efektif maupun buatan Bapak Ibu? Ya, tidak efektif. Ya, tidak efektif. Ya, jadi penghargaan itu tidak efektif. Kalau kita selama ini kan kadang memberi apa stiker bintang 6. Biasanya seperti kalau anak yang mendapatkan nilai bagus stiker bintang 6 ini tidak bintang 1, bintang 2 gitu ya. Dan itu ternyata tidak efektif. Untuk selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Setuju atau mboten? Setuju. 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 Memang kritik bisa memakai karakter Bapak Ibu ya? Bisa. Bisa apa betul? Tidak bisa, malah apa? Iya, dapat negatif, malah mematahkan semangat. Terus selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk merasa. Setuju apa betul? Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak. Nyatanya apa? Saya sendiri jadi orang dewasa, punya anak. Ayo mas, rumahnya disapu mama pegel, gitu ya. Ternyata anak saya kadang menuruti, kadang dia boten. Saya juga capek, katanya gitu. Jadi orang tua tidak bisa memaksakan hak, begitu ya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini realitas atau kebutuhan kita sama. Nyatanya realitas kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Nyatanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Nyatanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku baik, perilaku buruk itu pasti ada tujuannya, ada alasannya, Bapak Ibu. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, nyatanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, apa ini pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal. Nyatanya kolaborasi dan konsensus menciptakan penampilan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Ini artinya apa Bu? Bapak Ibu? Yang kalah belum tentu menang, yang menang belum tentu kalah. Iya, jadi artinya tidak ada yang benar yang salah, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semuanya sama. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sosokan, ancaman maupun hukuman. Jadi ini disiplin positif adalah yaitu tadi yang dimunculkan dari motivasi diri sendiri, disiplin positif. Ya, itu tadi. Nilai-nilai kebajikan universal ini semuanya tertuju pada profil belajar Pancasila yang ada berapa dimensi Bapak Ibu? 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri,
dan bernalar rilis. Ya, motivasi perilaku manusia ada 3. Coba Bapak Ibu perhatikan. Di antara ketiga motivasi perilaku manusia ini, kira-kira Bapak Ibu berada di nomor berapa? Nomor 1. Apa jujur saja? Nomor berapa? Ada yang nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang lain? Saya nomor 2. Nomor 2 untuk mendapatkan imbalan, penghargaan. Ada yang lain? Jadi antara nomor 1 dan 2. 3. Nah, 3 itu menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Oke, Bapak Ibu. Untuk motivasi perilaku manusia yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kita ketika datang pagi-pagi supaya bisa absen, supaya tindakannya tidak dipotong, ya. Itu termasuk di motivasi yang nomor 1, ya. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya ketika murid kita mendapatkan PR, ya, aku tak ngerti, kok cek dipuji sama guru, kok cek dapat stiker dari guru. Nah, itu termasuk untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Misalnya ketika dapat PR, Bapak Ibu, mereka mengerjakan dengan sendirinya, ya, karena ada dari motivasi diri mereka sendiri. Jadi meskipun gak dikasih imbalan, meskipun tidak ada hukuman, mereka tetap mengerjakan. Dengan apa? Tujuannya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu motivasi dari diri sendiri. Sekarang ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi lah ya. Ya. Nah, di sini di hukuman, konsekuensi dan restitusi itu berbeda, Bapak Ibu. Yang pertama hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan sebuah pilihan. Nah, sekarang coba Bapak Ibu baca sendiri, kemudian simpulkan kira-kira mana yang cocok antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Coba. Restitusi. Ada yang lain? Restitusi, Bapak Ibu. Ya, bukan restitusi, ya. Restitusi. Restitusi. Ya, semuanya restitusi tentunya, ya. Oke. Nah, ini adalah perbedaannya, Bapak Ibu. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau perkataan, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memberi hukuman bersifat terencana atau tidak terencana atau tiba-tiba, ketika peserta didik kita menggunakan sepatu putih, misalnya Pak Ali menemui, Raka, kenapa kamu pakai sepatu putih? Cepat, lari, Raka mau lari. Nah, itu termasuk hukuman karena dilaksanakan secara tiba-tiba, ya. Bersifat satu arah, gitu, tanpa adanya kesepakatan dari peserta didik. Jadi itu hukumannya bersifat satu arah dari guru itu sendiri, ya. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Tetapi bentuk konsekuensi dibuat oleh
Tapi tetap konsekuensinya dibuat oleh guru itu sendiri. Ya, itu namanya konsekuensi. Yang terakhir restitusi. RIS, restitusi, ya. Restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Jadi restitusi ini adalah itu tadi, guru membimbing siswa agar siswa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Jadi ada masalah juga ada solusi. Disitulah restitusi. Seperti pegadaian. Selanjutnya yaitu konsekuensi atau hukuman. Yang pertama Bapak Ibu coba, ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Menghapus coretan yang dibuatnya di atas meja. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Berdiri 1 kaki di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan saya, kaki yang mana? Kaki-kaki. Ya. Berdiri 1 kaki di depan kelas karena tidak bisa menjawab. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Satu kaki. Kalau konsekuensi tadi hanya satu arah. Apa? Kalau hukuman tadi hanya satu arah, tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Sedangkan konsekuensi ada kesepakatan antara guru dan murid. Ya. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu juga bisa menghukum atau mempunyai nilai-nilai yang kurang tepat. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita memberikan hadiah kepada siswa kita, ya mungkin dalam jangka pendek oke, tapi terus-terusan 1 tahun terus-terusan memberikan penghargaan kepada anak itu, kira-kira efektif mau betul Bapak Ibu? Boten, ya. Jadi tidak efektif untuk memberikan penghargaan kepada anak. Selanjutnya penghargaan tidak efektif sama seperti yang tadi, penghargaan merusak hubungan. Contohnya seperti ini. Ini monggo Pak. Penghargaan merusak hubungan, misalnya dalam memberikan penghargaan itu Bapak Ibu hanya memberikan kepada anak yang pintar saja. Biasanya yang dapat ranking 1 itu yang diberikan hadiah terus. Kira-kira yang dapat ranking 15, 16 ini mau betul? Ini lah, itu lah maksudnya merusak hubungan. Ya, selanjutnya mengurangi ketepatan. Ya, penghargaan mengurangi ketepatan. Sama seperti tadi, menurunkan kualitas. Jadi ketika murid malas, maka penghargaan itu akan apa? Malas karena tidak ada penghargaan. Ya, jadi mereka rajinnya itu karena penghargaan. Jadi bisa mengurangi kualitas, mematikan kreativitas sama penghargaan hukum itu tadi. Contohnya, ketika murid kita yang dapat hadiah penghargaan hanya ranking 1 saja, itu yang menghukum bagi siswa yang dapat ranking 2. Loh, saya juga ranking 2 gak dikasih hadiah, itu sama juga menghukum murid. Ya, yang terakhir motivasi dari dalam diri sendiri atau intrinsik. Ini yang motivasi paling penting, ya, motivasi intrinsik. Sekarang ada pertanyaan lagi, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa? Itu yang saya tanyakan. Iya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Kalau keyakinan itu hasil dari Bentar Pak, ini monggo.
Ya, terima kasih waktu yang disampaikan dan diberikan. Saya coba jawab. Perkenalkan, saya Pak Ahmad Ali dari Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk 1005 nomor 128. Mencoba menjawab. Yang saya maksud keyakinan kelas di sini adalah keyakinan itu berarti muncul berdasarkan atas kesepakatan bersama. Tapi kalau peraturan itu kita sendiri yang menentukan dan yang lain harus patuh serta taat pada aturan yang sudah saya buat. Demikian dari saya. Terima kasih. Kira-kira setuju apa buatan Bapak Ibu? Setuju. Ya, kita akan cari tahu jawabannya setelah ini. Nah, ini ada sebuah gambaran. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm saat menggunakan motor? Ketika kita menggunakan helm karena takut ditilang polisi, itu termasuk peraturan atau keyakinan, Bapak Ibu? Peraturan. Kita menggunakan helm supaya kita itu selamat, supaya kita itu kalau ada apa-apa itu tidak sampai parah. Kira-kira itu termasuk peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Yakin. Iya. Jadi dilihat dari konteksnya, Bu. Jadi antara peraturan dan keyakinan. Ketika kita menggunakan helm karena takut ditilang polisi, itu termasuk peraturan, dan sedangkan peraturan itu kita tidak turut membuatnya. Ya, kita hanya mematuhi aturan yang sudah diterapkan. Ya, itu bedanya keyakinan dan peraturan. Nah, di sini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan murid bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ternyata benar apa yang dikatakan Pak Ali tadi. Tepuk tangan untuk Ali. Mana orangnya? Orang yang hilang. Terus selanjutnya yaitu prosedur membuat keyakinan kelas. Saya yakin di sini Bapak Ibu semuanya sudah pernah membuat keyakinan kelas. Gila Bapak? Ya. Nah, sekarang kira-kira apakah langkah-langkahnya sudah sesuai atau belum? Nah, yang pertama dalam membuat keyakinan kelas, yang pertama mempersilakan keluarga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Semuanya diberi kesempatan untuk berpendapat, maupun betul Bapak Ibu? Ya. Iya. Ya, oke. Jadi kalau di kelas saya kemarin saya beri sticky note, jadi mereka anak-anak itu menuliskan pendapatnya di sticky note itu, ya. Terus selanjutnya yang kedua, mencatat semua masukan-masukan. Setelah mereka menulis di sticky note, saya minta mereka menempelkan di papan tulis semua. Boleh dengan cara itu, atau mencatat semua masukan. Misalnya, Doni menginginkan kesepakatan kelas diisi datang tepat waktu. Rian berbicara dengan sopan, seperti itu. Ya, ditulis semuanya, dicatat satu-satu dengan Bapak Ibu sekalian. Boleh. Kalau saya kemarin anak-anak menempelkan sticky note-nya di depan kelas, gitu. Yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Setelah masukan semuanya terkumpul Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu koreksi. Jika ada kalimat negatif, maka kita harus mengubah menjadi kalimat positif. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya bagaimana Bapak Ibu? Buanglah sampah Pada pada tempatnya. tempatnya, ya. Tidak boleh terlambat. Positifnya datang tepat waktu. Ya, kita harus mengubah dari kalimat positif menjadi kalimat dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi ketika semua masukan itu terkumpul, kita harus mengelompokkan. Ini termasuk nilai kedisiplinan, ini termasuk nilai kebersihan, nilai kerukunan. Kita kelompokkan sendiri-sendiri. Kadang ada pendapatnya yang sama ya Bapak Ibu ya. Jadi kita
simpulkan jadi satu gitu. Terus selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas bersama-sama, ya kita buat keyakinan kelas. Kita hanya bisa membuat 3-7 prinsip, ya tidak banyak-banyak. 7 keyakinan maksimal ya, supaya bisa anak-anak itu bisa ingat dengan keyakinan kelasnya. Selanjutnya yaitu menyetujui dengan menandatangani keyakinan. Sampun apa mboten? Sampun. Sudah disetujui? Luar biasa ya. Kalau kelas tinggi biasanya tanda tangan G. Kalau kelas bawah kemarin saya buat untuk cap jempol. Cap jempol di keyakinan kelasnya terus ditulis namanya. Itu sebagai tanda kesepakatan. Ya. Yang terakhir keyakinan kelas ditempel di dinding kelas di mana yang mudah dilihat semua warga. Jadi ketika keyakinan kelas itu sudah dibuat, maka kita harus menempelnya di tempat yang strategis, ya, yang mudah terbaca oleh anak-anak. Masalahnya pembudur Bapak Ibu, buatan terlihat, oke? Jadi disesuaikan dengan kondisi siswa. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Makan. Kali. Ya, sandang, pangan, pakan. Ketika kita menginginkan keturunan Bapak Ibu, itu termasuk bertahan hidup apa boten? Menginginkan keturunan, enggak apa boten? Boten. Itu untuk mempertahankan keturunan, bukan kehidupan. Bertahan dengan bapak termasuk bertahan hidup yang menambah keturunan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, contohnya kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya ketika Itu dengan tentang itu juga. Ya, ketika ada murid kita yang kekurangan kasih sayang, rata-rata mereka mencari perhatian kepada gurunya, caper. Ada di luar sini kok caper. Ternyata kita telah memberikan perhatian kepada siswa tersebut. Ya, selanjutnya kebebasan. Ya, anak-anak itu ternyata butuh bebas. Ketika mereka disuruh untuk belajar di dalam kelas, bosan apa bosan? Bosan ya. Jadi mereka menginginkan kebebasan, bebas berekspresi, ya. Ya. Kesenangan, kira-kira apa yang membuat kita senang Bapak Ibu? Kebebasan. Kesenangan ketika kita diberi apa? Kesehatan, kesuwenang ya. Diberi kesehatan, itu membuat kita senang. Ada yang lagi punya uang banyak, senang. Duit bojo ayu, ganteng, lusuhnya. Ya, yang terakhir penguasaan. Jadi murid-murid juga butuh penguasaan. Jadi ketika anak-anak dijadikan apa? Ketua kelas, aku super nih enggak lari ya, senang karena mereka bisa memimpin teman-temannya. Mungkin ngomong, sesuatu. Terima kasih Pak. Nah sekarang coba dilihat pertanyaan ini, pernyataan ini ya yang pertama. Ini termasuk kebutuhan dasar yang mana? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru karena seru. Termasuk apa ya? Kebebasan. Aku senang. Kesenangan, ya termasuk kesenangan ya. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kesayangan. Apa? Kasih sayang. Aku hebat dan bu bisa buat ibu guru kejar aku. Masuk apa? Masuk apa? Penguasaan. Selanjutnya, aku bosan belajar memahami terus di dalam kelas. Kebebasan, gitu. Sekarang lanjut di 5 posisi kontrol guru. Coba Kontrol ya, kontrol. Ada 5. Coba di antara 5 itu mana
biasanya Ibu lakukan? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Manajer. Ada lagi? Saya kira semua. Semuanya pernah dilakukan? Pernah. Menghukum apabila itu salah dan memang terus membuat perasaan itu bersalah, membuat perasaan itu bersalah. Karena itu biar tidak dilakukan lagi. Nah, tepuk tangan. Teman itu apabila anak membutuhkan teman, tapi tidak selalu kita jawab. Karena kalau anak selalu kita anggap teman, anak itu akhirnya nggak selalu sopan, santun, nyeruntak katanya Pak. Iya. Tepuk tangan untuk Bu Yanti. Bapak Sony bisa menambahkan? Iya. Terima kasih Bu Siti karena sudah melakukan semuanya. Ada tadi yang menjawab manajer Bu. Oke. Nah, sekarang kita lihat sebuah video. Pak Sony, di depan Anda itu kebutuhan hidup loh. Untuk bertahan hidup, monggo. Nah, coba Bapak Ibu guru amati. Ibu gurunya cantik. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Terima kasih. Kamu terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya, coba itu adalah posisi penghukum. Kira-kira ketika jadi murid perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Hancur lebur hatiku. Hancur lebur, kesal, pendendam apa boten? Jelas. Itu di posisi Makanya jangan penghukum. dibesarkan dalam keadaan posisi penghukum. Iya. Selanjutnya, ini ada posisi membuat merasa bersalah. Baperan nih. Hei, apa nih? Hello, mana? Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Anak gua menjadi Terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi malu kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Iya, Bapak Ibu. Ini adalah posisi merasa bersalah. Kira-kira bagaimana perasaannya? Apakah perasaan bersalah dengan menerapkan sebagai pembuat merasa bersalah, apakah membuat siswa itu lebih percaya diri? Tidak. Tidak, malah minder. Jangan ya. Nah, di situ. Contohnya, Aku ini beneran nih. sekarang ini posisi teman Bapak Ibu. Naren,
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya Bapak Ibu, itu posisi teman. Kira-kira kalau di posisi itu muridnya menjadi mandiri apa boten? Tidak bisa mandiri. Mandiri apa boten? Boten, tidak mandiri. Ya, kenapa? Berusaha, iya betul, dimanjakan, berusaha untuk apa? Menutupi kesalahan. Tadi kan sudah terlambat. Ya udah, sana pergi. Nanti untuk urusan absen biar saya yang menangannya seperti itu tadi. Selanjutnya, Mending pada dengar. posisi pemantau. Nan, Iya, ngalem terus artisnya kelima-limanya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, di posisi pemantau ini Bapak Ibu akan membuat siswanya sedikit mandiri, bukan mandiri sedikit mandiri. Selanjutnya, yang terakhir posisi manajer. Nan, Maaf Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Tetangga saya. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, dari posisi manajer ini Bapak Ibu, kira-kira membuat muridnya mandiri maupun
boleh? Ya. Mandiri ya, karena mereka dibimbing, diarahkan supaya bisa mendapatkan solusi yang tepat dari Kesalahan yang dilakukan. Ini ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama penghukum, yang bersifat menghadik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, ya, seperti tadi. Naim, kenapa kamu terlambat lagi? Sana, keliling lapangan 5 kali sekalian, biar kapok. Ya, nadanya juga seperti itu penghukum. Dan namanya apa? Mungkin menjadi pendendam, takut, tidak suka pada gurunya, juga berimbas tidak suka pada mata pelajarannya. Jadi nilainya elek, mau sendiri. Selanjutnya dihukum buat merasa bersalah. Suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Nah, Ren, kenapa kamu terlambat lagi? Kalau kamu seperti ini terus, sekarang yang disalahkan sama kepala sekolah ya. Tadi nadanya itu loh, lembut, dia juga akan membuat siswa merasa bersalah. Jadi membuat agamanya sama murid, yaitu murid merasa bersalah, ya, tidak percaya diri, rendah diri, menarik diri dari lingkungan. Selanjutnya di posisi ketiga yaitu sebagai teman. Suara guru ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ngaret gitu ya, seperti temannya sendiri. Nah, kalau seperti itu dampaknya apa? Murid apa? Manja, tidak mandiri, bergantung sama satu guru. Kalau ada guru lain datang, tidak mau. Saya maunya sama guru itu karena guru itu sudah seperti itu, kan saya seperti itu. Jadi dia tidak mandiri. Selanjutnya sebagai pemantau, posisi pemantau, suaranya datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, guru mengawasi murid yang diberi sanksi. Ya, seperti tadi dipantau, kamu sudah terlambat berapa kali, nah gitu ya, dipantau terus. Dampaknya cenderung menghitung hadiah atau hukuman tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan. Dampaknya itu murid cenderung menghitung hadiahnya atau penghargaannya tanpa memenuhi sepenuhnya memahami nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Nilai yang diharapkan dari konsekuensi tadi. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Suara manajer netral, tidak emosional, memberikan pertanyaan bermakna. Ya, suara posisi manajer ini yang paling ideal ya Bu. Dari kesalahan siswa, gurunya memberikan pertanyaan yang bermakna. Nah, kamu kenapa terlambat? Terus apa yang harus kamu lakukan? Ya, jadi gurunya itu membantu siswa untuk menemukan solusinya dengan menyampaikan pertanyaan bermakna. Dampaknya murid menjadi mandiri, percaya diri, dan bisa memecahkan masalah sendiri. Selanjutnya di sini ada segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ya, dalam menjalankan segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, biasanya kan merasa bersalah ya, takut. Kita sebagai guru harus menstabilkan identitas supaya murid itu tidak merasa takut. Yang tadinya gagal merasa sukses. Ya, dengan apa? Dengan memberikan pertanyaan seperti ini, kenyataan seperti ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Atau iya, ini nggak apa-apa. Dulu juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Jadi kan di situ kan siswanya jadi tidak takut. Ya, jadi identitasnya distabilkan dulu. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dengan menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, ya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tindakan yang salah. Contohnya, kamu tadi makan di dalam kelas salah apa benar? Ketika kamu makan saat pelajaran salah apa benar ya? Nah, jadi murid sendiri berpikir, oh salah.
gitu. Ya jadi bukan guru yang menyalahkan, jadi muridnya sendiri yang berpikir. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lalu ketika kamu makan di kelas, keyakinan apa yang telah kamu melanggar seperti itu? Oh, saya itu melanggar ini keyakinan kelas yang disiplin tempat, disiplin waktu, tidak boleh makan saat pelajaran. Ya. Jadi siswa menemukan solusinya sendiri, ya, sehingga mereka bisa menjadi lebih mandiri. Nah, ini ada beberapa penerapan restitusi yang sudah saya lakukan. Ini sebenarnya video Bapak Ibu, karena ini saya tulis sebagai PPT sehingga tidak bisa diputar. Nah, yang kedua, penerapan pembuatan keyakinan kelas. Ya, ini pemahaman. Yang pertama, saya pahamkan dulu anak-anak tentang perbedaan keyakinan dan juga peraturan kelas. Terus menulis jurnal pendapat pada sticky note. Ya, jadi ini saya bagi satu-satu ke anak-anak sticky note-nya. Selanjutnya, mereka menempel jurnal pendapatnya. Ini mengubah kalimat negatif menjadi bentuk positif, meninjau ulang. Terus anak-anak menulis kembali di kertas yang sudah dibentuk, yang sudah berbentuk cantik. Selanjutnya menempelkan keyakinan yang sudah ditulis dan memberi cap jempol atau tanda tangan. Nah, ini sudah jadi keyakinannya. Terus anak-anak mengisi umpan balik. Ini umpan baliknya. Penerapan budaya positif ini yang ketiga seperti ini. Budaya lingkungan, cinta lingkungan. Ketika lingkungan sudah kotor, maka mereka peduli lingkungan, jadi suka buat sampah pada tempatnya. Gitu ya. Ini pembiasaan yang sudah saya terapkan. Dan kebiasaan 5S yaitu senyum, salam, sapa, soal, santun, ya. Berbaik sebelum masuk kelas dan juga berkolaborasi dengan teman, berdoa sebelum dan sesudah belajar, dan terakhir saling menghargai. Ya, ini penerapan yang sudah saya lakukan, Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oh ya, silakan Bu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya dan minta solusi dari Ibu dari diseminasi budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas di kelas 1? Sedangkan anak kelas 1 kan kebanyakan belum bisa membaca dan tulis juga belum bisa sempurna. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Ya, memang tadi belum saya sampaikan ya, bagaimana dengan kelas 1 menulis saja belum bisa, apalagi pilih-pilih keyakinan ya. Ya, mungkin bisa dengan memberikan gambar kepada anak-anak, gambar yang baik, gambar yang tidak baik atau buruk. Misalnya gambar membuang sampah pada tempatnya, ada juga gambar yang membuang sampah sembarangan. Dan di situ anak-anak disuruh milih, ya, sesuai keinginan mereka. Misalnya ada yang memilih membuang sampah sembarangan, ya biarkan saja, kita sebagai guru biarkan saja sesuai keinginan anak-anak dulu, ya, kita supaya nanti kalau kita bilang, jangan itu lah, itu salah, itu namanya bukan kesepakatan. Ya, biarkan saja mereka memilih sesuka hatinya. Lalu ketika semuanya terkumpul, semua pilihan anak-anak kan dikumpulkan, dan disitulah tugas guru untuk membimbing mereka. Ini gimana? Nah, jadi terjadi kesepakatan gitu. Ada yang lain? Atau menanggapi juga boleh. Ya, Bapak Ibu sekarang coba kita kembali ke tadi pertanyaan awal tadi.
Kita kembali lagi ke pertanyaan awal tadi Bapak Ibu. Nah, hukuman dapat mendisiplikan siswa. Gimana tadi? Benar apa salah? Salah ya, karena mereka mempunyai kontrol diri sendiri. Yang kedua, hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Salah. Yang ketiga, guru harus memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah. Salah ternyata ya. Yang keempat, guru berperan sebagai teman terhadap siswa. Ya, sebelumnya kita kan beranggapan sudah benar ya apa yang kita lakukan. Ternyata saya juga begitu Bapak Ibu ketika mengikuti CGP. Wah, ternyata selama ini saya itu masih salah gitu. Banyak sekali yang perlu saya benahi di kegiatan CGP itu membuka saya begitu. Semua update ternyata. Jadi kita harus apa? Terus mengupgrade ya, mengupgrade diri kita supaya tidak tertinggal zaman gitu Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, tidak ada yang memberikan tanggapan, saya serahkan kepada Bapak Moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian penyajian penyajian dampak budaya positif disimulasi oleh Ibu Tri Wahyuni CSPD. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan tadi menambah pemahaman kita, menambah ilmu kita, sehingga kita bisa menerapkan nanti di kelas kita masing-masing dengan tujuan semoga anak didik kita nanti bisa berubah lebih baik. Tentunya kalau tidak kita awali, maka kita juga akan merubah diri kita lebih baik dulu. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan perbuatan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus dulu untuk buku ya. Ya Mbak Mira, sudah istirahat? Sudah. Sudah makan kenyang? Sudah. Ya, baik. Mbak Mira kira-kira tahu nggak ya ibu panggil ke sini itu kenapa? Karena makan saat pelajaran. Karena makan saat pelajaran. Iya, baik Mbak Mira ya. Makan itu adalah kebutuhan manusia. Bu guru juga seperti itu. Jika lapar, bu guru juga pasti akan makan. Tapi kita harus tahu kapan, mana dan waktunya yang tepat untuk kita makan ya. Ya. Jadi kira-kira makan saat pelajaran itu salah apa tidak ya? Salah. Salah. Oke. Memang ini kenapa tadi Mbak Mira kok makan saat pelajaran? Karena belum sarapan tadi pagi. Oh, kamu belum sarapan. Kenapa kok belum sarapan? Telat bangun. Oh, bangunnya kesiangan. Iya. Memangnya tadi malam tidurnya jam berapa? Jam setengah 11. Setengah 11 ya? Iya. Gitu ya. Oke, Mbak Mira ingat tidak tentang keyakinan kelas kita? Ingat. Apa saja? Pertama, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Terus? Kedua, tidak boleh makan saat pelajaran. Tidak boleh makan saat pelajaran. Oke. Jadi ketika Mbak Mira makan saat pelajaran itu melanggar apa tidak ya? Melanggar. Melanggar. Oke. Di sini Bu Guru tidak menyalahkan Mbak Mira, tetapi akan mencari solusi yang tepat supaya Mbak Mira tidak makan lagi saat pelajaran ya. Ya. Ya, menurut Mbak Mira, hal apa saja yang harus dilakukan supaya Mbak Mira tidak makan lagi di kelas? Pertama, sarapan sebelum berangkat sekolah. Sarapan dulu ya. Terus ada lagi yang harus dilakukan? Tidur lebih
lebih awal. Iya. Ya, sarapan dan tidurnya diawali gitu, lebih awal. Oke, betul sekali. Nah sekarang mulai kapan kira-kira Mbak Mira itu bisa memulainya supaya tidak makan lagi saat pelajaran? Besok. Besok? Yakin? Yakin? Oke, ya. Jadi di sini Bu Guru kepingin Mbak Mira itu menjadi anak yang disiplin, taat aturan, ya. Jadi Mbak Mira bisa kira-kira? Bisa. Bisa ya. Mulai besok tidak makan di kelas lagi ya. Iya. Oke, tos dulu. Oke. Assalamualaikum, nama saya Amira. Saya sangat merasa senang karena bimbingan di guru. Saya bisa menemukan solusi yang tepat untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih, Bu. Juna, apakah kamu sudah tenang? Sudah, Bu. Kira-kira Juna tahu kenapa ibu panggil ke sini? Karena saya mengobat-ngobat meja, Bu. Ya, Juna, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Di sini Bu Guru tidak ingin mencari tahu siapa yang salah, tapi di sini Bu Guru ingin mencari solusi yang tepat supaya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya? Iya, Bu. Lalu kenapa tadi kok menggebrak-gebrak meja? Pasti kamu punya alasan untuk melakukan hal itu. Karena Regi mengejek nama orang tua saya, Bu. Mengejek nama orang tua ya? Iya, berarti kamu itu patut bangga terhadap dirimu karena sudah menjaga harga diri nama orang tua. Tetapi kamu harus menambah dengan sikap yang baru. Lalu menggebrak-gebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Saya harus menghargai temanku. Oh iya, jadi keyakinan yang dilanggar itu saling menghargai itu ya, saling menghargai ke semua teman yang kamu langgar ya. Lalu sikap apa yang harus kamu lakukan, Junan? Saya harus lebih sabar, Bu. Lebih sabar. Terus ada lagi yang harus dilakukan? Tidak, Bu. Kalau ada teman lagi yang mengejek nama orang tua kamu, Saya akan laporkan kepada guru, Bu. oh jadi solusinya yang pertama saya harus lebih sabar. Terus juga ada orang teman yang mengejek nama orang tua lagi, langsung lapor ke bu guru gitu ya? Gitu. Ya, iya betul sekali Juna. Jadi kira-kira mulai kapan Juna melakukan hal itu? Besok ya. Oke, Juna siap? Siap. Oke, baik. Jadi Bu Guru kepingin Juna itu menjadi anak yang disiplin, saling menghargai, rukun dengan teman, ya. Juna mau untuk melakukan hal itu? Mau, Bu. Oke, baik. Sekarang Juna boleh kembali ke kelas. Tas dulu. Assalamualaikum, nama saya Arjuna. Saya sangat merasa senang karena bimbingan dari Ibu Guru. Saya bisa menemukan solusi yang tepat memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih, Bu. Saya sangat senang sekali hari ini karena saya bisa memberikan pendapat saya dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Semoga dengan keyakinan kelas ini bisa tercipta budaya positif di kelas kami. Terima kasih.
Saya sangat senang sekali dengan pembiasaan positif di kelas saya, seperti berbaris sebelum masuk kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, budaya 5S, peduli lingkungan. Terima kasih.